Di tempat ini, waktu tidak pernah benar-benar berlalu. Setiap batu menyimpan kisah. Setiap peruntuhan adalah saksi kejayaan. Selamat datang di Museum Banten Lama. Halo, perkenalkan nama saya Rasul Kesardi dengan NIM 2272553 dari kelas 1A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Sifat Abdillah dengan NIM 222-72528. Saya dari kelas 1A. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Rufina dengan NIM 222-72513. Saya dari kelas 1A. Tiga, jangan diajak. Kali ini kita mau kemana? Kita mau ke Surosowan. Di mana sih Surosowan itu? Gak tahu guys. Kira-kira berapa menit ya perjalanannya? Kayaknya kurang lebih 1 jam deh. Penasaran nggak? Penasaran? Tunggu di sana ya. Ya. Sebelum keberangkatan ke museum, kita diberikan arahan oleh dosen dan dibimbing doa oleh ketua panitia penyelenggara. Jam 08.45. Coba angkat. Dah. Alhamdulillah sampai juga ke museum yang pertama yang akan kita kunjungi, yaitu Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Jam 09.25 sampai di Museum Situs Purbakalaan Banten. Banten. Selanjutnya kita diberikan arahan sama panitia agar kumpul untuk pembagian kelompok mana yang duluan ke Museum Situs Kepurbakalaan dan mana yang harus ke Museum Keraton Surosowan, dan sesi foto bersama untuk kenang-kenangan. Museum pertama di Museum Banten. Yeay, kita mendapatkan kelompok pada bagian museum yang pertama, Museum Situs Kepurbakalaan Banten. Penasaran gak sih di dalamnya ada peninggalan apa aja ya? Yuk, kita lihat yuk. Museum Situs Kepurbakalaan Banten menyimpan bukti bahwa Banten bukan sekedar wilayah, tetapi pusat peradaban besar di Nusantara. Nanti yang di dalam museum yang saya pandu. Nah, yang tadi itu adalah perahu wisata yang akan menjelaskan kepada setiap wisatawan secara detail tentang peninggalan-peninggalan yang ada di situs Kepurbakalaan Banten Lama. Bukti-bukti sejarah yang ada, mengapa kami bisa menyebut bahwa Banten itu adalah ditemukannya arca nanti, karena dia ada di sebelah sana. Peninggalan sejarah selanjutnya yaitu berupa manik-manik. Manik-manik di Banten Lama dijadikan sesembahan karena dianggap benda sakral, dipercaya sebagai penghubung roh leluhur serta simbol perlindungan dan kesuburan pada masa pra-Islam. Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama pertama kali diresmikan pada tanggal 15 Juli 1985. Peresmian ini dilakukan oleh Profesor Dr. Harjati Subadio yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan didirikannya museum ini adalah untuk menyelamatkan, merawat, dan memperkenalkan berbagai artefak hasil penelitian arkeologi dari kawasan Banten Lama. Kesultanan Banten mendekati pucuk Umun melalui adu ayam sebagai sarana pendekatan budaya untuk membangun hubungan, menarik simpati masyarakat, dan mempermudah penerimaan kekuasaan serta islamisasi secara persuasif. Pada periode ini, Banten berkembang dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda menjadi Kesultanan Islam. Setelah penaklukan Banten oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin,
Banten tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Di bawah Sultan Maulana Hasanuddin, Banten memperkuat islamisasi, pelabuhan, dan perdagangan lada, serta membangun pusat kekuasaan seperti Keraton Sorosoan, menjadikan Banten sebagai kerajaan maritim yang mulai berpengaruh di Nusantara. Hanya tersisa beberapa struktur saja. Ini disebut dengan benteng siksa. Peninggalan sejarah Kesultanan Banten selanjutnya yaitu replika regalia, adalah tiruan benda kebesaran Kesultanan Banten yang dibuat untuk edukasi dan sebagai bentuk pelestarian. Seperti yang kita lihat di sini ada panji debus Kesultanan Banten berupa lukisan simbolik yang digunakan Sultan sebagai media dakwah Islam melalui kesenian dengan memuat lafaz Bismillah, tulisan Arab, dan 99 Asmaul Husna sebagai lambang spiritual dan keislaman. Sejarah Kesultanan Banten selanjutnya yaitu pasar dan bandar internasional yang dijadikan sebagai pusat pelabuhan dunia, tempat bertemunya para pedagang Asia dan Eropa dalam perdagangan rempah, terutama lada. Mata uang yang digunakan pada masa Kesultanan Banten berupa logam yang ditulis huruf Jawa, berupa tulisan Pangeran Raking Banten, yang berarti pangeran yang berkuasa di wilayah Banten, dan juga terbagi 3. Nah, ini dia penampakan peninggalan benda-benda bersejarah oleh Kesultanan Banten yang disimpan di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Sering-sering mampir ya, tempatnya enak loh. Seperti yang kita lihat, peninggalan benda bersejarah selanjutnya yaitu berupa piring yang merupakan keramik impor dari Tiongkok dan Asia yang didesain secara cantik dan elegan. Nah, di sini ada alat pertanian yang digunakan untuk bertani pada masa Kesultanan Banten yang berbahan logam seperti pisau, cangkul, arit, dan mata bajak. Nah, peninggalan selanjutnya yaitu berupa umpak. Umpak ini diperkirakan ditemukan pada abad ke-17, adalah batu alas tiang bangunan pada masa kuno. Di Banten Lama, umpak digunakan untuk menopang tiang kayu rumah atau bangunan penting, sekaligus mencegah kayu cepat lapuk. Nah, sejarah selanjutnya ini tidak kalah penting bagi masyarakat Banten, yaitu berupa karang penyaring air dan serumbung sumur terakota. Karang penyaring air adalah batu karang yang digunakan masyarakat Banten Lama sebagai penyaring alami air sumur agar lebih bersih dan layak digunakan. Sedangkan serumbung sumur terakota adalah pipa atau lapisan dinding sumur dari tanah liat bakar yang berfungsi memperkuat sumur dan menjaga kualitas air. FYI, bagi sahabat pecinta budaya, sejarah boleh diam, tapi kisahnya akan selalu hidup selama kita mau mendengarkan. Banten menjadi bagian penting jalur rempah Nusantara sejak abad ke-16 karena letaknya yang strategis di pesisir barat Jawa, dekat Selat Sunda. Wilayah ini berkembang sebagai pelabuhan internasional dan pusat perdagangan lada, rempah utama yang sangat diminati pedagang asing. Kesultanan Banten menjalin hubungan dagang dengan Arab, Tiongkok, India, dan Eropa. Kekayaan dari perdagangan rempah membuat Banten tumbuh sebagai kerajaan maritim kuat, sekaligus menarik perhatian dan persaingan bangsa Eropa, terutama VOC, yang kemudian berusaha menguasai perdagangan rempah di Banten. Sudut Jajadiningrat adalah sudut atau area di kawasan Banten Lama yang dinamai dari keluarga Jajadiningrat, tokoh bangsawan dan sejarawan Banten. Nah, setelah kita capek jalan-jalan, akhirnya terbayarkan dengan kita menonton film peninggalan sejarah Kesultanan Banten di situs Kepurbakalaan Banten Lama. Jam 10.05 pertunjukan pameran Kesultanan Banten. Sobat budaya, saat ini
tanggal 15 Juli 1985 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berawal dari museum ini, Sobat Budaya akan menemui banyak sekali kisah menarik dari peninggalan bersejarah Kesultanan Banten. Penasaran kan? Keraton Surosoan, Masjid Agung Banten, Sungai Cibanten, Danau Kasikan, Penganduran, dan Keraton Kayu. 10.39 kita selesai di wisata situs Kesultanan Banten. Sahabat budaya, ternyata di luar di halaman museum ada benda-benda berupa bebatuan masa peninggalan Kesultanan Banten. Di antaranya ada alat pemeras tahu, batu yang bertulis huruf Cina, dan batu karang yang digunakan sebagai bahan bangunan terutama untuk tembok, benteng, saluran air, dan penyaring air. 10.45 di wisata kedua yaitu Keraton Surosoan. Keraton Surosoan merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten. Keraton ini berfungsi sebagai kediaman Sultan, pusat administrasi, serta simbol kekuasaan politik dan ekonomi Kesultanan Banten yang saat itu berkembang sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan internasional. Namun sangat disayangkan sahabat budaya, pada abad ke-17 sampai 18, konflik berkepanjangan antara Kesultanan Banten dan VOC Belanda menyebabkan keraton mengalami kerusakan parah. Akhirnya, Keraton Surosoan dihancurkan oleh VOC sebagai upaya melemahkan kekuasaan Kesultanan Banten. Kini, sisa-sisa Keraton Surosoan menjadi situs cagar budaya dan saksi bisu kejayaan serta kejatuhan Kesultanan Banten. Nah, lorong ini di dalamnya ada sebuah penjara dan untuk peristirahatan para prajurit. Kali ini kita lagi jalan-jalan di atas benteng Keraton Surosoan. Ini di atasnya teman-teman. Ada sumur bastion, tempat pemandian putra dan putri Kesultanan atau Pancuran Mas adalah saluran tempat pemandian peninggalan Kesultanan Banten yang digunakan oleh keluarga istana. Dan museum terakhir yaitu tempat pemandian khusus putri bangsawan dari keluarga Sultan Banten yang dikaitkan dengan tokoh legendaris Rara Deno. 11.40. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan mata kuliah studi kebantenan dengan tema menziarahi dua tempat, yaitu pada situs Purbakalaan, Banten dan juga yang kedua pada Keraton Surosoan. Nah, jangan lupa lihat vlog kami di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa selalu melestarikan budaya kita dimanapun kalian berada. Dadah! Guys. HP-nya lagi bertahan itu ya. Keraton Surosoan kita telah panggil Bapak. Mengeluarkan identitas mata uang